wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasmine Habib Ahmad dengan NIM 110803102. Nah, jadi kali ini aku bakalan bahas materi. Nah, apa itu materinya? Jadi aku bakalan membahas tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau biasa disebut dengan KDPT LK-SKS. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau biasa dengan disebut KDPT-LK Syariah. Nah, jadi KDPT-LK Syariah itu merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Nah, berbeda dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan atau biasa disebut dengan KKPK pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional. KDPT-LK Syariah yang memberikan konsep dasar, paradigma, asas transaksi syariah dan juga karakteristiknya. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang aspek transaksi syariah dan pemakaian laporan keuangan syariah. Nah, jadi transaksi syariah ini tuh berlandaskan kepada paradigma. Nah, paradigma sendiri ini transaksi syariahnya itu berlandaskan pada paradigma bahwa alam semestanya itu diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi. Nah, dan sarananya itu kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai hakiki secara material dan spiritual atau biasa disebut dengan falah. Selanjutnya adalah karakteristik transaksi syariah. Nah, jadi transaksi syariah ini dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada transaksi syariah komersial. Transaksi ini tuh bisa berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil jual beli barang untuk mendapatkan laba atau pemberian jasa dengan imbalan. Nah, untuk transaksi yang kedua di sini ada transaksi syariah non komersial. Nah, transaksi ini itu berupa pinjaman atau talangan atau qard, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf ataupun hibah. Nah, selanjutnya di sini bakal bahas apa? Nah, di sini sudah tertera asas berdasarkan prinsip. Nah, asas transaksi syariah berdasarkan prinsip ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada prinsip persaudaraan atau ukhuwah. Nah, ukhuwah sendiri ini itu berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong menolong. Nah, jadi prinsip yang kedua di sini ada prinsip keadilan atau adalah. Adalah ini mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah, implementasi keadilan ini dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, kezaliman, masyir, gharar dan juga haram. Selanjutnya di sini ada prinsip yang ketiga, yaitu prinsip kemaslahatan atau maslahah. Nah, maslahah ini berarti bahwa transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individu dan kolektif. Untuk selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah prinsip keseimbangan atau tawazun. Tawazun ini bermaksud adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real, bisnis dan sosial, dan aspek pemanfaatan. Untuk prinsip yang selanjutnya, yang terakhir adalah prinsip universalisme atau syamuliyah. Syamuliyah ini artinya transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Selanjutnya di sini aku bakal bahas tentang asumsi dasar dari transaksi syariah. Nah, dapat kita lihat di sini ada dua asumsi dasar. Nah, untuk yang pertama jadi dasar akrual.
dasar akurat ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain itu diakui pada saat kejadian atau dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan juga ini tuh dapat diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Untuk yang kedua di sini ada kelangsungan usaha. Nah, ini tuh laporan keuangan biasanya itu disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya itu di masa depan. Nah, selanjutnya di sini aku bakal bahas tentang bentuk laporan keuangan. Nah, untuk bentuk laporan keuangan ini disusun menjadi 5. Yang pertama adalah posisi keuangan entitas syariah. Jadi, posisi keuangan entitas syariah ini itu disusun dalam atau pada neraca. Laporan yang kedua di sini ada informasi kinerja entitas syariah. Nah, jadi setelah dilakukannya tadi posisi keuangan entitas syariah ini, laporan keuangan yang kedua adalah menyusun informasi kinerja entitas syariah. Jadi, dalam menyusun entitas syariah ini dibentuk dalam jurnal laporan laba rugi. Yang selanjutnya, setelah melakukan penyusunan posisi keuangan entitas syariah dan kinerjanya yang udah disusun dalam laporan keuangan tadi, berikutnya untuk menyusun laporan keuangan pada transaksi syariah itu adalah menyusun informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Dan dilanjut dengan laporan berikutnya, yaitu yang keempat adalah informasi lain. Jadi informasi lain itu yang tidak ada di informasi sebelum-sebelumnya, dan yang terakhir di sini adalah menyusun catatan dan schedule tambahan. Jadi gimana nih dari pemaparan tentang yang udah aku jelasin tadi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang udah sedikit aku jelasin tadi. Nah, apakah ada sebagian dari kalian yang udah ngerti dari pemaparan yang udah aku paparkan tadi? Semoga kali ini aku bisa bantu kalian ya. Dan demikian penjelasan materi ini, saya ucapkan terima kasih. See you next time.